Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Sari dengan NIM 2030117004. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen mutu terpadu, konsep kepemimpinan mutu, peningkatan mutu, dan aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu. Yang pertama, pengertian manajemen mutu terpadu. Manajemen secara bahasa berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Sedang secara etimologi, manajemen berarti ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedang mutu secara umum merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, mutu mencakup beberapa hal. Yang pertama, input, proses, dan output pendidikan. Jadi, manajemen mutu terpadu merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antar semua pihak dalam sebuah organisasi atau proses untuk menghasilkan produk atau jasa yang mampu memenuhi atau diharapkan bisa melebihi kebutuhan dan harapan konsumen. Manajemen mutu terpadu merupakan suatu filosofi atau rangkaian prinsip panduan untuk mengatur sebuah organisasi. Jadi itu pengertian dari manajemen mutu terpadu. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu fokus organisasi yang memfokuskan pada ketercapaian kepuasan pelanggan atau customer focus organization. Dalam hal ini, manajemen harus mengoptimalkan seluruh potensi dari sumber daya organisasi dan sistem yang ada untuk menciptakan aktivitas terhadap tercapainya kepuasan pelanggan. Tercapainya kepuasan pelanggan di sini meliputi seluruh stakeholder, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi semua pihak dalam sebuah organisasi lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu keterlibatan seluruh participation atau people organization, yang dimana seluruh komponen yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan harus dilibatkan. Artinya, seluruh sivitas atau karyawan organisasi harus selalu berusaha melakukan perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan bukan hanya dari pihak kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan, tetapi semua yang terlibat dalam sekolah harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan. Dengan kata lain, sekolah harus dilibatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan. Yang keempat yaitu pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses atau proses upwards. Yang kelima yaitu penerapan manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem atau sistem upwards. Yang keenam yaitu langkah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketujuh yaitu penerapan pengambilan keputusan didasarkan fakta atau factual appreciation making, yang dimana manajemen mutu terpadu harus berdasarkan pada fakta yang diinginkan oleh pelanggan. Pada sisi lain, kepuasan berkaitan dengan kualitas, yang dimana implikasi kualitas kepuasan tersebut harus dapat diukur dan dapat dilakukan dengan memonitoring setiap saat. Dengan demikian, pemimpin harus dapat menciptakan dan mengembangkan alat ukur sebagai keberhasilan suatu lembaga atau organisasi.
Itulah tadi prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Selanjutnya yaitu ajaran utama dalam manajemen mutu terpadu. Ajaran utama dalam manajemen mutu terpadu hampir sama dengan prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu, yang dimana yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi mutu dalam manajemen mutu terpadu yaitu di mana pelanggan merupakan penentu adanya mutu, yang dimana dengan adanya pelanggan maka mutu dapat terwujud. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan di sini berdasarkan data, yang dimana dalam manajemen mutu terpadu merupakan penggunaan pendekatan ilmiah dalam merumuskan prosedur kerja. Yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerja tim dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan atau tujuan dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, kerja tim sangat diperlukan. Yang keenam, yaitu perbaikan sistem berkesinambungan. Yaitu ketika melakukan perbaikan secara terus-menerus, maka dapat menghasilkan produk atau jasa mutu yang terbaik dengan mutu yang terbaik. Yang ketujuh, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam manajemen mutu terpadu, di mana dalam suatu lembaga atau organisasi sangat memprioritaskan setiap karyawan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan, sehingga mereka menjadi karyawan yang cerdas, terampil, dan mempunyai semangat kerja yang sangat tinggi. Yang kedelapan yaitu kebebasan dan terkendali, yang dimana setiap karyawan diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kesembilan yaitu kesatuan tujuan yang ditinjau dari sejarah industri, yang dimana manajer dan karyawan pada umumnya selalu berselisih, bahkan bertolak belakang. Dan meskipun perselisihan antar karyawan dan manajemen dalam suatu organisasi itu sering terjadi, namun harus lebih mengutamakan dan fokus pada suatu tujuan yang harus dicapai atau yang diinginkan. Jadi, meskipun manajer atau karyawan saling berselisih, tetapi dia harus lebih mengutamakan bagaimana tujuan yang harus dia capai, bagaimana langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Yang ke-10 yaitu perlibatan dan pemberdayaan. Sebagaimana perlibatan dan pemberdayaan adalah ajaran utama dalam manajemen mutu terpadu. Keuntungan karyawan dalam pengambilan keputusan merupakan keputusan yang dimana keputusan lebih baik apabila lebih banyak individu yang terlibat di dalamnya. Itulah penyampaian saya terkait dengan pengertian manajemen mutu, prinsip manajemen mutu, dan ajaran manajemen mutu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam dengan NIM 200200300117016. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi pertama. Nah, selanjutnya itu rasional MMT manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan. Dengan menerapkan ajaran-ajaran manajemen mutu terpadu, sekolah dan institusi pendidikan terkait akan memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan eksternal maupun internalnya. Yang kedua, mampu memenuhi persyaratan akuntabilitas umum dalam reformasi pendidikan. Yang ketiga, mendorong lingkungan belajar yang menggembirakan dan menantang untuk belajar atau maju bagi siswa dan guru. Nah, adapun persyaratan penting pelaksanaan manajemen mutu terpadu. Yang pertama itu kesadaran dan komitmen dari semua individu. Nah, sebagaimana dijelaskan di awal bab ini, setiap orang dalam organisasi, apapun status mereka, posisi atau peran mereka adalah manajer di bidangnya masing-masing.
Ini artinya semua individu dalam organisasi, baik manajer maupun staf bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu produk atau jasa demi kepuasan pelanggan atau klien utamanya. Yang dalam konteks sekolah adalah siswa. Nah, untuk itu manajemen mutu terpadu dapat menjadi model manajemen pilihan untuk merealisasi anjuran di atas. Secara umum, cara terbaik untuk memulai adalah mengenalkan manajemen mutu terpadu kepada warga organisasi oleh orang yang memahami, kalau dapat ahli atau konsultan, yang memfokuskan pada dua hal berikut. Yang pertama, filsafah manajemen mutu terpadu dan strategi pelaksanaannya. Dan yang kedua itu membangun komitmen yang jelas dari dewan sekolah, pengawas, dan kepala sekolah bahwa mereka akan sepenuhnya mendukung pelaksanaan manajemen mutu terpadu dengan pemahaman tidak mengharapkan hasil yang instan. Itu menurut bahasa Deming, instant pudding. Yang kedua itu sebuah misi yang jelas. Berhasil atau tidaknya mencapai standar mutu tergantung pada kejelasan komite pengarah peningkatan mutu. Relevan ajaran MMT nomor 10. Nah, yang ada di sekolah dalam merumuskan kejelasan misinya. Tim harus menentukan jawaban atas pertanyaan ini. Apakah sekolah memiliki pernyataan misi yang jelas, berfokus pada klien, dan memfungsikan divisi dan atau departemen untuk menerjemahkan pernyataan ini untuk menghasilkan lulusan sesuai misinya? Jika jawabannya adalah tidak, masalah yang harus diatasi adalah merumuskan pernyataan misi sebagaimana yang disarankan di atas. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan perencanaan sistem. Pendidikan tradisional telah menjadi terlalu terkotak-kotak. Guru X mengajar bahasa Indonesia secara rinci di bidangnya. Guru IPA fokus berat pada prinsip-prinsip ilmiah tanpa mencoba mengkaitkan dengan prinsip-prinsip penulisan dalam bahasa Indonesia dalam menulis laporan praktikum. Tanpa sadar siswa mulai untuk melihat bahwa belajar bahasa Indonesia sebatas pada teori saja, bukan sebagai untuk melihat bahwa belajar bahasa Indonesia bukan sebagai keterampilan yang harus diaplikasikan di bidang lain. Jika diinginkan siswa mempelajari cabang ilmu yang sampai tataran aplikasi, maka pendekatan perencanaan sistem pengajaran yang menyangkut lintas departemen atau jurusan harus diupayakan. Kerja tim menggantikan hierarki organisasi. Yang keempat itu hierarki organisasi tradisional masih dominan dalam bisnis organisasi dan sekolah-sekolah. Organisasi tersebut cenderung untuk mengedepankan yang penting supervisor puas, walaupun sering atau umumnya terjadi supervisor kurang tahu tentang bagaimana meningkatkan mutu daripada guru atau staf yang mereka awasi. Tim gabungan antar departemen dapat mengatasi ini jika mereka difasilitasi dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, pernyataan misi yang jelas dan otoritas yang kuat. Yang kedua, dukungan dari pengawas, bukan sebaliknya. Dukungan adalah elemen utama dalam keberhasilan atau kegagalan manajemen mutu terpadu. Yang kelima, pemberdayakan staf dan mengganti ketakutan terhadap siswa terhadap sistem evaluasi. Evaluasi tradisional umumnya termasuk sistem evaluasi do it them yang menghasilkan ketakutan yang mematikan inisiatif. Anggota staf fokus untuk melakukan apapun yang membuat asal bos senang. Namun bila tim peningkatan mutu diberdayakan, diberikan kesempatan untuk menjadi ahli dan atau menggunakan tenaga ahli yang memadai akan menghasilkan semangat dan dedikasi. Dinas Pendidikan, sekolah perlu mendukung tim peningkatan mutu dengan dana dan waktu. Yang keenam itu fokus pendekatan belajar tuntas atau mastery learning. Sistem pembelajaran ini dapat menghasilkan kesuksesan pembelajaran bagi sebagian besar atau bahkan seluruh siswa. Pendekatan PBM ini dikenal dengan mastery learning yang merupakan anjuran
dari ajaran manajemen mutu terpadu. Yang ketujuh, manajemen berbasis data hasil pengukuran. Manajemen berbasis data hasil pengukuran memungkinkan mengajar dua tujuan dasar manajemen mutu terpadu dalam pendidikan, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran dan efektivitas biaya. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan siswa dalam menerapkan nilai-nilai manajemen mutu terpadu. Selain penerapan manajemen mutu terpadu, satuan pendidikan secara umum mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Setiap siswa di daerah perlu dibekali pemahaman dan keterampilan bagaimana menerapkannya. Ini adalah hal yang sangat esensial dari sekolah dalam upaya sadar menyiapkan lulusannya untuk mampu bekerja dalam ekonomi global, di mana pelanggan atau klien semakin punya banyak tuntutan dan banyak pilihan. Terlepas apakah sekolah memutuskan untuk mengintegrasikan manajemen mutu terpadu ke dalam setiap pelajaran di program studi atau jurusan, atau secara terpisah. Yang penting adalah siswa harus sampai pada tahapan melaksanakan, tidak hanya sekedar belajar teori, dan bila berhasil akan menumbuhkan kebanggaan pada diri siswa. Yang kesembilan, fokus pendekatan rasional humanistik. Nah, bekerja dengan siswa sebagai makhluk hidup di sekolah jauh lebih kompleks daripada dengan mesin yang merupakan barang mati di pabrik atau manufaktur. Dr. Glasser tahun 1998 dengan bukunya The Quality School Teacher menawarkan cetak biru yang sangat baik untuk implementasi manajemen mutu terpadu. Untuk manajemen mutu terpadu di kelas dalam konteks sensitivitas hubungan antar manusia yang mendalam. Juga hubungan antar tim dengan manajemen dan warga sekolah. Antar anggota tim, peningkatan mutu di dalam sekolah berlangsung dengan menumbuhkan rasa simpati dan empati sesuai dengan prinsip partisipasi membantu semua warga sekolah. Situasi ini sejalan dengan model pendekatan pembelajaran rasionalitas humanistic and brain friendly approach. Yang ke-10 yaitu sebuah rencana transformasi. Dalam ajaran manajemen mutu terpadu, nomor 1 menghadirkan kesadaran semua warga institusi untuk bertanggung jawab dalam peningkatan mutu produk atau jasa untuk memenuhi tuntutan pelanggan atau klien. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk transformasi operasional dari manajemen tradisional ke kontemporer manajemen mutu terpadu. Berikut ada dua bentuk kegiatan lagi yang direkomendasikan selaras dengan nilai manajemen mutu terpadu. Yang pertama, membentuk sebuah komite pengarah manajemen mutu terpadu dengan tugas utamanya yaitu mengembangkan rencana untuk mendukung staf dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu dan membangun hubungan positif antar komite dan pengawas operasional. Yang kedua, gunakan sarana dari konsultan dan atau dari sekolah yang telah berhasil melakukan transformasi manajemen mutu terpadu, dan hal ini adalah sangat penting. Ya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang manajemen mutu terpadu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 20300117037, perwakilan dari kelompok 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan mutu. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan menginspirasi orang-orang agar mempunyai keinginan yang total, komitmen yang sukarela mencapai target bahkan melebihi tujuan-tujuan organisasi. Kepemimpinan mutu adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selanjutnya, Archaro menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan mutu atau quality leadership, peran pemimpin di birokrasi pendidikan seharusnya berubah dari peran penguasa, pengatur, pengontrol menjadi fasilitator, penyedia sumber daya yang dibutuhkan guru, staf, dan siswa untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan dalam kepemimpinan mutu, menurut Archaro menegaskan bahwa setiap individu dalam institusi adalah pemimpin.
Setiap individu harus memperlakukan pihak lain sebagai pelanggan dan sekaligus menyadari bahwa dirinya adalah pemasok bagi pelanggan yang tadinya. Setiap individu difasilitasi, diberdayakan untuk berkreatif dan berinisiatif mencapai tujuan atau bagian dari institusi. Setiap individu bertanggung jawab untuk berperan aktif menghilangkan setiap penghambat untuk mencapai kinerja yang unggul. Kepemimpinan mutu ini memerlukan modal dasar dalam bentuk penguasaan menyangkut kehidupan organisasi. Yang pertama yaitu filosofi organisasi. Filosofi organisasi maksudnya mengapa organisasi yang dipimpinnya ini ada dan untuk apa. Jawaban terhadap pertanyaan yang sangat mendasar itu perlu dikuasai secara baik oleh semua orang memegang tapuk kepemimpinan dari suatu organisasi. Tanpa menguasai jawabannya secara baik, diragukan apakah mereka akan mampu mengarahkan orang lain dalam organisasi ke tujuan yang seharusnya. Yang kedua yaitu visi. Maksudnya visi itu bagaimanakah organisasi ke depannya. Orang-orang yang memegang kepemimpinan itu perlu memiliki pandangan yang jauh ke depan tentang organisasinya. Yang ketiga yaitu misi. Maksudnya mengapa dalam organisasi itu ada, apa tugas yang harus dijalankan. Pertanyaan ini berkaitan dengan visi yang sebelumnya. Bagaimana visi itu akan diwujudkan? Tugas-tugas pokok apa yang harus dilakukan oleh organisasi agar atau kondisi masa depan organisasi yang tadinya dapat diwujudkan. Yang keempat yaitu nilai-nilai. Prinsip-prinsip apa yang diyakini sebagai kebenaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas organisasi. Yang kelima yaitu kebijakan adalah rumusan-rumusan yang akan disampaikan kepada orang-orang dalam organisasi sebagai arahan agar mereka mengetahui apa yang dilakukan dalam menyediakan pelayanan jasa dan barang kepada pelanggan. Yang keenam yaitu tujuan organisasi adalah hal-hal yang perlu dicapai oleh organisasi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek agar memungkinkan orang-orang yang ada di dalam organisasi memenuhi misinya dan mewujudkan visi mereka. Yang terakhir yaitu metodologi adalah rumusan tentang cara-cara yang dipilih secara garis besar dalam bertindak menuju perwujudan visi dan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Metodologi ini terbatas pada garis-garis besar yang perlu dilakukan dan bukan detail-detail teknik kerja. Sekian dari saya, itulah tadi sedikit tentang konsep kepemimpinan mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kalbia dengan NIM 203117020. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang peningkatan mutu. Peningkatan mutu adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan secara terus-menerus. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan zaman dengan era teknologi dan informasi serta pergerakan isu sosial dan budaya menjadi beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Tidak hanya untuk mencapai standar pendidikan, namun juga untuk menjawab tentang zaman menyikapi tuntutan dunia modern agar lulusan sebuah lembaga pendidikan menjadi lebih siap menghadapi keadaan sebenarnya di masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui kolektivitas sistem pendidikan yang melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, kebijakan pendidikan, materi strategi, pendekatan
pendekatan dan metode pembelajaran, fasilitas, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, proses manajerial yang dilakukan secara profesional, proses pembelajaran di kelas, evaluasi yang sesuai, serta pengontrolan dan pengendalian mutu pendidikan. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas input, proses output dan outcome sekolah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dalam peningkatan mutu pendidikan terdapat dua hal penting, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Adapun faktor-faktor pendukung dalam proses peningkatan mutu pendidikan sebagai input, yaitu meliputi sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru dan guru BP, karyawan dan peserta didik, dan sumber daya selebihnya seperti peralatan, perlengkapan, uang dan bahan lainnya. Selanjutnya, dalam perspektif makro, banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia, para perilaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman, dan profesional. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Samsinar, NIM 20300 11706. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yakni aspek yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat, dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, seperti kebutuhan masyarakat akan hubungannya di dalam kelompok, misalnya berinteraksi sesama anggota masyarakat. Sementara pendidikan menurut perspektif pendidikan itu sendiri dapat dilihat dari sisi prestasi siswa, mulai dari proses pembelajaran, kemampuan lulusan dalam mengembangkan potensinya di masyarakat, serta dalam hal memecahkan masalah dalam berpikir kritis. Kemudian kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yakni yang pertama, meningkatnya ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang mengaku kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat, sertifikasi kompetensi dan portofolio. Yang kedua yaitu membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif. Yang ketiga, menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi jam belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada hari-hari libur. Meningkatkan pemahaman dan yang keempat, meningkatkan pemahaman dan penghargaan, belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik. Yang kelima, membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayat hidupnya, dan mengembangkan portofolio pencarian pekerjaan. Kemudian, pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, menentukan standar mutu. Yang ketiga, perubahan kultur. Yang keempat, perubahan organisasi. Yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan.
Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.